warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zahra, host podcast yang udah lama kita tidak bertemu. Pada segmen kali ini yaitu ngobrol bersama Unami. Hari ini kita kembali lagi dengan warna baru dengan kenapa ketawa ya? Dengan orang-orang baru, dan hari ini saya bersama teman-teman saya yang dimana kita dengan mereka lah saya pergi untuk beberapa bulan yang lalu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Mungkin perkenalan dulu ya ke teman-teman sobat Unami yang sedang menonton, karena mereka penasaran ini siapa sih? Gitu. Perkenalkan dulu mungkin dari satu-satu dari sana. Perkenalkan, nama saya Konita Alsaliha, biasa dipanggil Alsa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi semester 3. Halo, kita Alsa. biasanya panggilnya Nitu. Itu. Nitu. Yang lain Alsa aja. Oke, lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Artika Iniasari, biasa disapa dengan Tika, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Semester 3. Semester 3. Semester 5. Udah mau turun. Kayaknya mau turun lagi. Iya. Semester 5. Halo Tika. Kita panggilnya Tikoi. Yes. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Inka Lovianti Sakila. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi semester 5. Ya. Kita biasanya panggil Inkoy. Inkoy. Dan saya sendiri Zahra Sewaki, ya sama seperti mereka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 5. Jadi hari ini kita akan membahas tentang, kan kita baru pulang dari student mobility di India International University di Malaysia. Jadi kita mau membagi tips and trick gitu ya, dan pengalaman, sharing pengalaman selama kita di sana ya, selama pembelajaran di sana gitu. Jadi kita akan sharing pengalaman selama di sana. Mungkin kita mulai dulu dari pendaftaran ya. Dari mana kita informasi tahu, informasinya kita tahu dari mana gitu, ya kan? Mungkin kalian bisa ceritakan gak sih tentang dari mana informasi ini pertama kali kita tahu gitu? Kita tahu informasi ini dari Kaprodi kita, dikirimkan lewat WA. Ada sosialisasi gitu katanya tentang exchange gitu. Jadi tapi kita awalnya nggak tahu ini tuh ke luar negeri. Awalnya kita kira cuma di dalam negeri gitu. Ternyata pas kita datang ke sosialisasinya itu ke luar negeri gitu. Exchange-nya tuh ke Malaysia gitu. Ya, kalau Konita sendiri sama, dapat undangannya tuh dari grup angkatan juga, dari Kaprodi. ya. Jadi kita tahu informasi pertama ini semua dari Kaprodi ya. Iya. Nah, dari yang dimana Kaprodi juga tahu informasi ini dari LKUI, Lembaga Kerjasama Unit Urusan Urusan Internasional. Jadi gitu. Terus setelah tahu informasi ini, apa yang kita lakukan gitu? Setelah Kita kayak dibuka pendaftaran gitu ya, terus kita Iya, pas sosialisasinya dibuka gitu pendaftarannya, siapa yang mau ikut gitu. Iya. Terus awalnya tuh nggak ada yang mau gitu. Iya. Pas kayaknya pada ragu juga ya. Iya. ragu ya. Terus pas udah selesai ternyata ada yang daftar. Iya, sebenarnya tuh pengen banget maju pas sebelum selesai kan, cuman kayak cacet kayak itu. Iya. Terus dia bilang tunggu aja, tunggu selesai, tunggu ada orang baru kita maju. Oh, Udah karena deh. di awal kan pas sosialisasi itu langsung dibilang maju kan? Iya, cuman udah nggak ada kode yang kan, berani ayo kita maju. berdua kecuali malu kan kalau kita sendiri. Gak enak juga sama yang lain kayak Iya. dia kan iya. pengen tadi.
Iya betul sih. Soalnya banyak banget yang angkat tangan yang mau. Iya, tapi pas Cuma dengar pas syaratnya dia dengar syaratnya tuh mereka udah parno duluan, Iya. takut duluan. Padahal enggak ini ya, yang enggak susah-susah banget sebenarnya. Susah tapi sebenarnya Ya kalau dicoba dilalui, aja kalau gitu. dicoba pasti bisa gitu. Nah setelah sosialisasi kita ada yang beberapa yang mendaftar, lumayan banyak juga yang mendaftar, dan sekitar berapa orang ya? 15 orang ya? nggak sampai deh. 10 kali. Ya 10 Iya, atau pokoknya 8 sekitaran gitu. segitu. Nah, ya, pas sudah mendaftar langsung, nah ini kita masuk di tes-tesnya nih, lumayan banyak Tahap-tahap. tes, Iya, tahap-tahapnya, seleksinya untuk yang boleh berangkat gitu. Nah, boleh diceritakan nggak teman-teman seleksinya apa aja gitu? Di hari itu habis selesai daftar, terus dikasih tahu kalau nanti pas pulang disuruh tes Duolingo, Untuk kuliah tes bahasa sekolah kita. Inggris. Iya. Setelah Jadi, itu Pas pulang kita tes, iya. terus nanti di SS gitu hasil tes Duolingo, terus dikirim ke Ke Ibu Nur. iya Iya. Ibu Nur pihak LKUI. Iya, tahu. Nah, habis itu Selanjutnya kita ketemu lagi ya buat Iya, kayak dipersiapin. iya persiapin untuk dijelasin beberapa tahap selanjutnya lagi. Habis itu kita ngapain ya? Kayak dikasih jeda soalnya masih masa-masa ujian Oh kan. iya. Jadi kita fokus kuliah dulu. Kayaknya 1 pekan ya. Iya. Terus dipanggil lagi buat tes TOEFL. Iya, tes TOEFL-nya TOEFL. 2 kali. Iya, pertemuannya 2 kali ya? Iya. Awalnya Dua kayak tes. tes dulu. Iya, awalnya tes dulu, kemudian langsung tes TOEFL-nya langsung didampingin ya, Mm. dan isi pakai kertas gitu. Iya. Ada reading, Ada terus Writing, listening, listening, ya. sama writing. Iya gitu. Jadi semuanya dites. Iya. Cukup banyak persiapannya. Setelah tes TOEFL kita tuh buat esai ya. Iya, esai, CV. Iya, CV Esai, juga. siapkan CV. Terus nanti setelah kita buat dan dikirimkan, kita melalui tahap wawancara. Iya. Nah, wawancara ini sih yang menurutku poin plusnya. Iya, itu dinilai banget sih. Iya, di kan? Wawancara. Jadi kesiapanmu berapa persen, terus motivasi kita ke sana. Itu kalian wawancaranya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau saya iya, mix Indonesia. sih. Mix gitu. Mix. Iya, kalau kamu? Kalau Konita? Inggris. Inggris. Tapi akhir-akhirnya tuh bahasa Inggris. Iya. Awalnya dikasih pilihan kan, Iya, mau benar. Indonesia, mau pakai bahasa Inggris atau mau mix. Iya. Kalau saya sendiri mix. Gak kuat kalau bahasa Inggris. Iya. Terus Maksud- pertanyaannya tuh berkaitan sama esai. Iya, yang ada kaitan di sama- CV-nya kita. Iya, gitu. Jadi Iya, di wawancaranya sama pihak LKUI juga. iya, semuanya Jadi di semua diurus. di screening, di Iya, hire sama LKUI. gitu. Jadi LKUI ini adalah lembaga yang ada di kampus yang mengatur segala pembelajaran Iya, internasional, urusan urusan internasional. Jadi buat teman-teman semua yang mau ikut program-program yang internasional bisa langsung hubungi Iya. atau bisa langsung datang ke LKUI. Kantornya juga bisa. Kantornya. Dekannya. Iya. Ya, direktorat. Iya betul, direktorat lantai 3 itu bisa terbuka, sangat terbuka untuk mahasiswa yang ingin ikut program-program internasional. Nah, guys, pas pertama kali kalian dinyatakan lulus, keterima gitu, kalian ini ya yang akan berangkat gitu, perasaan kalian gimana? Senang. Senang. Pasti Senang tapi Tapi kayak deg-degan. aduh takut Iya, gitu. takut banget. Kenapa takutnya? Kayak ini first Soalnya time iya, kan ke luar first time. negeri, Terus juga apalagi kan awalnya kayak cuma nyoba, Iya. karena nggak akan nyangka bakal lolos Lolos, gitu. iya. Jadi kayak wow, kaget. Terus tuh kayak orang-orang ngomong, dari dosen-dosen kan ngomongnya kalau orang Malaysia tuh lihatnya kita tuh kayak lebih rendah daripada mereka. iya. Itu sih yang bikin Pressure. Iya, kita juga ya ke Agak parno ya. kayak "Ih, nanti gimana, kayaknya nanti kita dibully gitu. Oh udah ada pikiran-pikiran kayak gitu ya, takut duluan. Iya, Nanti kita ada juga. dikucilkan gitu kayak.
Dan juga Iya. ada yang bilang siapa sih yang bilang kayak bahkan dari Indonesia sendiri mereka nganggap kita yang dari timur tuh rendah juga kan. Iya. Ya, jadi Jadi kayak itu- nggak usah terlalu dipikirin lah untuk Jadi hal-hal kayak gitu banyak yang omongin, tapi sebenarnya yang kita jalani enggak terlalu sih Iya. kalau kita misalnya menyesuaikan sama orang-orang dan kita nggak merasa bahwa kita kecil gitu. Maksudnya Kita nggak kecil maksudnya dikucilkan gitu, enggak, tapi kalau kita merasa kita bisa berbaur sama mereka, pasti kita akan lebih enggak merasa diintimidasi ya. Terus ternyata orangnya malah welcome Iya. banget. welcome banget di sana. Ternyata orang-orang di sana tuh sangat welcome dan mau berbaur. Iya. Kayak ternyata gak sesuai yang diomongin. Iya. Hmm, udah parno duluan. iya betul. Itu sih yang maksudnya kuncinya adalah ya coba aja dulu dan berani, mau berani gitu mencoba. Jadi buat teman-teman yang nanti selanjutnya mau ikut, jangan tahu oh ini bahasa Inggris, ini pakai bahasa Inggris, enggak juga ya. Iya. Iya. Bahkan Enggak. saya juga nggak semuanya bisa bahasa Inggris Iya, loh nggak guys. semuanya bisa bahasa Inggris. Mereka juga belajar karena di kelas kita menyesuaikan bahasa mereka. Karena ada yang dari luar, mereka pakai bahasanya mereka sendiri gitu. Nah, itu tadi kan sudah melalui tes-tesnya, mungkin dari sampai yang lolosnya. Iya. Terus persiapan kalian pas kalian keterima nih, kalian udah langsung kasih tahu orang tua atau belum? Iya, kita kasih tahu dong. Langsung kasih tahu. Sudah lolos langsung kasih tahu dong. Soalnya butuh persetujuan. Iya, kayak disetujui nggak nih mak pergi gitu. Siapa Apakah persiapannya? direstui? Persiapannya kayak gimana persiapannya selama mau pergi ke sana? Banyak kan yang sekarang tuh ada teman-teman kita yang akan dikirim lagi gitu keluar, dan akan ada lagi yang ke luar negeri. Jadi mungkin teman-teman yang di sini bisa kasih tips buat mereka yang akan keluar nih, yang akan dikirim keluar. Gak usah bawa barang banyak-banyak. Itu sih itu betul banget. Itu nomor Iya. satu. Jangan bawa barang banyak-banyak. Siapin mental. Siapin mental. Karena dari pengalaman kita bawa barang banyak-banyak juga, nanti di sana kayak gak Iya, kepake, kita pasti. akan beli juga di Iya, sana. pasti bakal ada yang kalian beli Iya. juga. Jadi untuk yang teman-teman yang mau mendaftar, siapkan keberaniannya, coba aja, gaskan, terus daftar, terus siapkan sesuai kalian, sesuai dengan diri kalian. Persiapan untuk berangkat, jangan bawa barang banyak-banyak. Iya. Jangan bawa banyak, itu penting, itu adalah hal yang paling penting. Jangan karena orang tua bilang bawa ini aja, Iya, bawa ini, bawa semua. Bawa yang penting aja yang memang dibutuhin banget gitu. Iya betul, itu betul banget sih, betul, itu yang harus diperhatikan gitu. Terus pas berangkat ada momen-momen yang dramatis gak? Yang pamitan sama teman-teman, Oh, iya. keluarga. Iya. Soalnya kita di sana 5 bulan ya, kurang lebih 5 Iya. bulan. Jadi kayak Satu semester. haru. Iya, 1 semester. Nangis juga di bandara. Pas pamitan itu sih yang momen paling lucu. Kenapa waktu itu sampai segitunya? Iya, pas pelepasan ya. Pas Jadi kita kayak pelepasan haru banget sih di ruangan. haru banget karena kita terbawa suasana. Oh Karena kita iya. kan berangkat 5 bulan, jadi ya, kita nggak nyangka akan bisa berangkat gitu. Itu momen, karena dari awal juga Konita pengen berangkat, maksudnya ada keinginan gitu ya keluar. Pokoknya harus ikut exchange gitu. Ya gitu, jadi dia udah targetin sama kayak saya juga targetin dari awal, pengen harus keluar negeri gitu. Nah akhirnya kesampaian dan itu sangat ekspektasi sih, tidak yang di luar ekspektasi, sangat mengekspektasikan itu akan terjadi, tapi waktu keterima juga agak kaget, shock, kenapa ya. bisa keterima ya. soalnya lu susah banget, waktu itu udah sedikit hopeless, bisa berangkat gak ya, bisa berangkat, itu ada perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi selama kita masih mengucap yang baik-baik, pasti akan terrealisasikan gitu. Terus selama pelajaran sana, apa hal yang kalian rasa beda banget pembelajaran di sini dan di sana?
sebenarnya nggak terlalu beda, cuman pakai bahasa Inggris jadi kerasa beda gitu. Ya sama di sana juga ada tutorial kelas sama ada lecture Ya, class. ya, itu hal yang menarik kan. Iya, dibagi kan. Mm-mm. Jadi kalau lecture itu dosennya Dijelaskan full sama bisa dosen. Jadi kita menjelaskan. cuma dengar doang gitu. Kalau tutorial ya kita Mm-mm. interaksi, kita diskusi, terus ada tugas-tugas juga, jadi kayak di situ aktif lah kalau di tutorial. Itu next day-nya. Jadi Iya. awalnya lecture dulu, nanti hari berikutnya baru tutorial gitu. Jadi dipisah gitu. Iya, iya. Tapi yang bikin gampang di sana tuh karena sistemnya udah maju banget kan, Iya. udah pakai Iya. aplikasi gitu. Iya benar. Kita bisa tahu materinya sebelum masuk kuliah dari Canvas. Ya materinya Jadi semua dari udah awal ada. sampai akhir udah ada gitu. Nah, jadi itu poin plusnya Iya, ya. jadi mempermudah kita juga kan. Jadi mahasiswa nggak perlu takut-takut ini besok mau belajar apa. Iya. Bisa dipelajarin Iya. dari sebelum masuk kelasnya. Iya, itu sistemnya sama kayak siakat kalau kita di sini pakai, ya kan? Ya cuman lebih Kalau- maju gitu, Di lebih. sana namanya Lebih lengkap. Canvas. Iya. Gitu. Jadi segala macam perusahaannya mahasiswa dan dosen mau kontak juga semua lewat situ. Iya, lewat Iya, lewat Canvas. Canvas. Nggak ada yang namanya sistem WhatsApp, nggak ada sistem kontak-kontak ini, Iya, semuanya paling email gitu. iya, email gitu, semuanya ke Canvas. Dan itu yang buat kita jadi oh iya, kita punya SOP untuk menghubungi dosen, Iya, kita benar. punya cara untuk cari kelompok, semua kita cari kelompok juga di situ ya. Iya, jadi lebih terstruktur gitu kan, karena di Canvas itu udah ada tanggal-tanggalnya, Iya, tanggal segini kalender. kita ujian, tanggal segini Iya. kita libur. Terus juga kayak kalau misalnya ada tugas, itu udah ada reminder gitu gak sih? Iya. Kayak nanti tanggal segini kita deadline-nya gitu-gitu. Iya, kayak diingetin gitu. Iya, Kalau benar. buka Canvas ada udah paling atas Iya. tanggal Iya, segini. kayak ini ada jadwal apa gitu. Iya, betul. Jadi mempermudah sih. Ya, kalau kalian hal-hal yang menarik yang menurut kalian beda banget nih yang mungkin bisa diterapin di sini gitu dari kalian. Itu sih Canvas. Iya, kayaknya itu sih. Itu kayaknya kalau misalnya diterapin bagus sih. Terus Insya Allah ya ke depannya. Iya, sama yang tadi yang lecture kelas dengan tutorial Oh kelasnya. iya, Kalau bisa kalau di dalam kelas diterapkan ya. di sini. Soalnya di sini kan ada juga dosen yang campur aduk. iya, dosen yang cuma suruh kita presentasi, nanti mereka jelaskan sih, cuman ya Itu melatih presentasi Iya, kita, iya. cuman presentasi. yang kita lihat ya sisinya dari sana ada yang difokuskan dosen aja yang menjelaskan, kita menyimak Iya. aja. Nanti ada sesi di mana kita berdiskusi, itu full diskusi ya. Iya. Itu makanya dibedakan antara lecture sama tutorial gitu. Jadi kita bisa mendengarkan, ada sesinya kita diskusi aja gitu. Jadi ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Terus kalau menurutku ya maksudnya yang beda banget sama sana sistem mereka attending kelas gitu loh, attend kelas. Maksudnya mereka masuk tuh dari yang tepat waktu gitu. Oh iya. Iya benar-benar. dosennya sih kayak tepat waktu banget juga. Iya. Iya, tepat waktu. Bahkan ada bukan on time lagi tapi ini in time. Iya, Ya kayak kan? benar-benar udah Benar-benar mereka tank masuk gitu. sebelum waktunya, mereka udah Di ada. dalam Ada kelas. standby. Iya, bahkan ada dosen yang maksudnya dia jamnya udah mulai, dia langsung mulai. Mau Iya. studentnya masih sedikit, 10 Iya, orang nggak benar. peduli, dia mulai aja gitu. Soalnya mereka juga kalau misalkan ada yang terlambat kayak tinggal masuk doang tuh. Iya, tinggal Kalau di masuk. sini kan kayak harus kayak Harus, sih gitu. Iya, gitu. Kalau di sini tinggal masuk, kalau Masuk, keluar ya. juga tinggal keluar aja gitu nyelonong tanpa harus bilang ke dosennya dulu gitu. Itu juga Lebih ke individu dan minatnya mahasiswa ya, nggak iya kayak di dibebasin pressure. aja gitu. Karena absen juga nggak terlalu Iya. yang jadi penilaian gitu. Tapi ya tetap lebih harus ini sih, Iya. soalnya itu jadi syarat untuk ikut UAS gitu. Jadi Kar- kayak santai gitu. iya, karena di dalamnya kalau kamu nggak masuk ke satu kelas, di situ kan biasanya ada selipin tugas kan. Jadi Iya. kita nggak tahu informasi Iya. itu, nah makanya harus masuk.
walaupun kamu nggak masuk juga nggak apa-apa, yang penting kerjakan tugasnya. Iya. Yang penting kerjakan tugasnya gitu. Dan bahkan yang ada dari mahasiswa lain dia nggak masuk kelas tapi dia selalu kerjain tugasnya, dan itu jadi poin plusnya gitu. Terus juga kalau misalnya dosen yang nggak masuk itu udah diinfoin sejam Atau di sehari Canvas. sebelumnya Iya. malahan. Gitu, jadi kita harus Sering-sering, banget iya. buka Canvas karena di situ Iya. informasinya semua ada di situ. Ya jadi itu melatih Iya. kita juga ya. Kalau yang menurut kalian culture shocknya kalian di sana, culture shocknya kalian Di di kelas. Malaysia, di Atau- Malaysia deh, di oh. Malaysia. Ya. Sebenarnya nggak terlalu culture Culture shock, shock ya. karena sama aja kan budayanya sama di sini. Cuma di Cuma sana pas di rapi sini, banget. Iya. Menurutku Banyak rapi kan banget. orang India. Iya. Jadi kayak shock. "Hah, ternyata Kebanyakan banyak ya di sini orang Iya, India." Gitu. orang-orangnya sih Yang jalan Iya. kaki nggak shock. Oh itu juga iya. shock banget. Kaget. Kaget. Jalan kakinya nggak khusus. Iya, soalnya kita nggak ada kendaraan. Iya. Di sana Jadi nggak ada di full dulu. jalan. Iya betul. Tapi emang kayaknya di sana orang-orangnya tuh kebanyakan jalan kaki juga nggak sih? Pada Emang kuat banyak- jalan, iya, coy. kuat Buat jalan. jalan. karena Benar. jalannya bagus juga. Iya. Kak, karena minimal kita di sana kalau mau ke kelas minimal tuh 5.000 langkah. Iya lagi. Itu menurutku culture shock banget ya. Iya. Kita di mana-mana di Sorong ini ke depan doang kita harus pakai motor. Oh, pakai motor ya. Jadi apa-apa motor. Jadi kalau sama panasnya sama ya. Iya, sama. Panasnya sama di sini sama di sana. Iya, iya. Cuma nggak tahu kenapa ya di sana kita kuat-kuat aja gitu. Kita udah Terus terlatih. itu, Nggak ada pilihan sih. ya. Nggak mau. Dan salah satu culture shockku juga di sana subuhnya jam 6. Oh iya. Maghribnya- Oh iya, benar-benar. maghribnya Makanya jam sampai 7. sini tuh suka keteteran. Iya, sumpah. Kadang Jujur. belum kok udah azan. Iya, benar-benar. Betul, itu sih yang buat Subuhnya shock. jam 6, terus maghribnya juga Maghribnya jam jam 7. 7. Itu jam 7 baru gelap. baru gelap. Jadi Kayak, wow. wow. Ini ya. Kayak cocok banget sama kita yang Iya. Terus persiapan kalian nih selama di sana, apa yang mungkin kalian bisa mewarisin untuk teman-teman kita yang akan nanti berangkat lagi? Tips-tips untuk kalau sudah sampai di sana gitu. Tips-tipsnya. jangan dulu belanja di tempat wisata. Iya, kalian explore dulu sih. Jangan langsung kalap di satu tempat gitu. Karena Explore. biasa di tempat wisata tuh harganya lebih mahal, jauh lebih mahal. Benar-benar. Banyak bertanya di warlock sih gitu. Kalau dari Kak Ara, Kalau dari saya itu betul sih, jangan langsung belanja banyak, karena di sana kita ada satu toko yang Iya, iya, benar. mahasiswa untuk bisa beli barang-barang yang murah itu di Eco Shop di Aeon. Kalian bisa pakai transportasi dari kampus. Kalian ada busnya Iya, yang kampus. langsung difasilitasin tanpa kalian bayar, tapi cuma pakai ID card ID card. aja. Itu lebih mudah sih, jadi kita gampang kemana-mana kalau misalnya mau beli belanjaan bulanan gitu. Iya, benar. Ya kan? Ngebantu banget sih. Jadi di sana fasilitasnya juga oke banget. Dari yang bus itu, Iya. terus lapangannya ada swimming pool juga. Jadi ya, Ada nge-gymnya juga, tempat Iya, nge-gymnya. iya lagi. Jadi kalian bebas mau ngapa-ngapain ya. Iya di sana. Jadi kalau itu sih yang paling plusnya transportasinya. Transportasi iya. Karena di sana kalau kita mau kemana-mana kan harus pakai taksi online, nggak ada motor gitu, nggak ada motor online gitu, nggak ada Iya, ojek selalu online. Harus mobil. car adanya car doang. Jadi mau pakai apapun itu transportasinya mobil. Tapi kalau misalnya bareng-bareng, kita tuh tips dari kita ya, kita bareng-bareng bisa kayak patungan-patungan patungan. gitu. Jadi kalau mau pergi bareng pakai taksi online, tapi kalau mau lebih pergi sendiri better Iya, pakai pakai yang bus itu. bus better Terus bus dari inti. ya gitu. Terus Terus kalau bus yang umumnya juga kayaknya cuma $2. 2 ringgit. Iya. Itu Dua juga ringgit. Satu ringgit itu empat
4.000 4.000. 4.000-an lebih lah. Iya, kalau kita pergi itu 3.000 ya. Masih Iya. 3.000. Terus makin pertengahan itu udah naik, Iya, udah naik. 4.000 seringgit doang. Ya ampun. Jadi kita yang bagi mahasiswa-mahasiswa yang rantau nih agak berat juga. Iya. Walaupun beda 1.000, tapi itu kerasa banget ya kalau nggak ada di sana yang seringgit, semuanya minimal 2 ringgit. Jadi kemana-mana ya kita habisin 10.000 lah. Itu paling minimal Iya, Iya. minimal Bener. 10.000 itu. itu kalau hoki. Kalau hoki, kalau dapat yang hoki. Kalau yang enggak ya makanannya itu yang lumayan ini pricey. Benar. Tapi kalau baju-baju, sepatu dan Iya, kayaknya sama aja harga. sama aja harga-harga di harganya sini. kayak di sini gitu. Jadi nggak usah bawa barang Iya. banyak-banyak, nanti beli aja di sana. Ya, Iya, betul teman-teman. betul banget. Betul. Kalau yang kalian rasakan di kelas, kan kita beda ya, kita beda Iya. cara belajarnya, jurusannya kita beda. Jadi mungkin kalian bisa ceritakan gimana pengalaman kalian selama di kelas gitu. Pelajaran apakah susah? Iya, susah Iya sih sih. pelajarannya lumayan. Mungkin bisa dijelaskan dulu Cuman- kalian ambilnya Oh course iya, apa? kita di sana ngambilnya akuntan Bachelor of Accounting and, And finance, iya. Iya. Kita bertiga sama. Sama. Kalau ke arah Saya ke arah. Kalau saya sendiri ambil Bachelor of Business. Administration. Jadi kita beda, kita Administration. bertiga. Iya, Hmm. saya sendiri beda gitu. Kita Cuma sekelas. Iya, kita ambil 4 course ya. Iya, awalnya 5 Iya. nggak sih? Iya, Awalnya cuman 5. yang satu Kepenuhan, full. iya. Jadi Apa aja tuh? 4. Kayaknya itu yang prinsipal marketing. Iya, jadi yang kita ambil tuh finance, business accounting, business law, sama apa ya? Kos. Oh iya, Iya, cost cost and and management. management. Iya. menurut kalian susah gak pelajaran di sana? Finance. Yang susah Yang tuh yang susah. finance. Sebenarnya Iya. nggak terlalu susah sih, ya Iya. sama di sini. Cuman yang finance itu mungkin karena bukan bidangnya kita ya. Iya. Lebih ke kan? kita pertama kali ya sih. Iya, Jadi kita first masih time. benar-benar ngulang dari awal gitu. Terus Kalau juga yang yang bisnis lain law insya juga Allah sebenarnya bisa kita nggak diikuti. belajar di sini sih, cuman Iya. ya Business law? iya Iya. masih bisa lah kalau bisnis law. Hukum. Business law. hukum Iya, bisnis hukum. ya? Hukum bisnis. Gimana pelajarannya? Karena yang kulihat ya, mereka pas final itu agak stres. Iya. Iya banget. Karena Lumayan. kita tuh kemarin finalnya tuh benar-benar semua mata kuliah kita ikuti. Iya. Jadi Kalau final. Ara enggak. Kalau saya enggak, kalau saya kan business administration. Jadi ambil 5 subjek, tapi finalnya tuh cuma dua Iya. mata kuliah aja yang Lainnya project ujian. Jadi 3 mata kuliah nggak ikut ujian, sudah terpenuhi sama tugas-tugas yang dikasih Iya. gitu. Dan dua mata kuliah ini semuanya pakai kelas besar, jadi kita ujiannya tuh rame banget kayak di auditorium gitu. Di hall-nya gitu Iya, kan. di sport hall, pakai dua tempat, pakai MPH Iya, apa? multipurpose hall ya. Hall, iya. Multipurpose Hall. multipurpose hall sama sport hall, yang dimana tuh kelasnya besar. Jadi dari beberapa tingkat gitu, dari cutting ada yang ikut di situ mata kuliahnya, yang ujiannya. Iya. Jadi per deret itu sesuai sama apa sih Kak, kalau kita section ya? Iya, iya, section. benar. Section. Nah, ada section, kalau saya tuh sectionnya MB. MB1, 8 MB1, 8 MB1. tapi ada, kalau kalian semuanya dari awal itu sudah sectionnya Kayak sama. kita keganti juga nggak sih? Keganti Awalnya ya? bukan MB. Ya awalnya kita apa Gabung ya? gitu sama Yang anak lokal. lokal. Tapi Iya. Karena semakin mungkin kesini dipisah. banyak kali ya, jadi akhirnya mereka yang mobility itu Dipisah. section. Ya itu sih banyak yang baru Mm-mm. datang, dan Iya. alhamdulillah kita tuh yang tepat waktu Iya, jadi kita sempat ada ikut orientasi juga, iya. seru banget. Betul. Jadi ada beberapa kampus yang telat datangnya, dan Universitas Muhammadiyah Sorong salah satu yang paling tepat waktu.
Iya. dari kampus-kampus lain gitu. Itu sih poin plusnya. Jadi kita bisa merasakan orientasi. Iya, semua ini kita Semua ikutin. rangkaian kegiatan student mobility-nya kita ikut gitu. Iya, Nggak ada benar. yang Terskip. Terskip. Iya. Ada beberapa kampus yang nggak ikut orientasi karena mereka telat Iya, karena di visa ya. Kalau dari teman kalian sendiri ada banyak gak yang banyak banget. Lumayan Iya, ada sih. juga beberapa yang baru-baru datang. Bahkan kayak kita udah di setengah perjalanan itu baru datang, baru masuk. Ada juga yang udah mau selesai baru Iya, masuk. benar. Sayang banget gak sih kayak gitu? iya itu sayang banget sih soalnya nanggung banget kan. Jadi kalau di kelasku juga lumayan banyak yang telat gitu sampai udah mau dekat 1 bulan sebelum final. Kan. Jadi mereka baru datang itu sampai dosennya kasih kelas sendiri untuk mereka ya? Oh, iya. kasih mereka pelajaran dari awal tahapnya gitu. Jadi kita yang sudah di pelajaran itu mau masuk boleh, nggak masuk kelas itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau dari kalian gimana? Ada kelas tambahan nggak buat ya? Iya, ada. Ada tapi Yang cuman volunteer individu sih. doang sih, Iya, kita jadi juga cuma nggak mereka ikutan. aja. Kayak mau nggak itu apa diajarin lagi gitu dari Iya, awal. Beberapa orang gitu. Itu sih serunya. Kita dapat alhamdulillah kita bisa merasakan orientasi. Iya, ya. soalnya orientasinya seru banget. 3 hari kita orientasi. Iya. Terus di situ full senang-senang doang. Itu orientasi hari pertama. Kita ngapain? Hari pertama. Kita sempat ke skip Yang setengah tur kampus. hari. Iya, tur kampus tur gitu. Kita kelewat skip. karena medical check up. Iya, Iya. kita harus medical check up dulu. Habis itu kita ngikut orientasinya. Ya, kita pas orientasi kita masuk itu udah games. Jadi Iya. kita masuk kelompok yang yang udah dibagi. Jadi kita masuk aja. Iya, Ya, kayak dipilihin. awalnya tuh mau dipilihin kita mencar gitu, tapi ada salah satu Kelompok Panitia coach, bukan coach apa sih? Panitia. Gitu deh pokoknya yang Dia bilang kita sama-sama jadi ya nggak usah dipisah iya, ya kita sama-sama gitu. aja. Mereka satu paket nih kayaknya. Iya, Masukin di itu kita masuk di grup 7. Iya, Wario. Itu seru banget. Jadi kita bisa ketemu kakak Iya. tingkat yang udah di sana gitu. Namanya Rinia. terus siapa lagi? Rine terus nggak tahu lupa. Lupa pokoknya. Iya. Susah dari orang Cina, ada dari orang India, jadi kita ketemu banyak orang ya gitu. Terus hari kedua kita ngapain ya? Games lagi. Iya, games. Sama Apa ya? sama yang ini enggak sih, kita ke fakultasnya kita. Oh iya. Kita ketemu Kak Prodi sama Itu juga disuruh buat video. Iya, jadi kita dibagi lagi kelompok yang berbeda situ. Terus Tapi kita sekelompok lagi. Iya. Nggak tahu kenapa kayak sekelompok lagi. padahal itu sebenarnya acak. Cuma kita kebagi lagi. Soalnya tempat duduknya ini nggak sih samaan Berderet. ya. Jadi itu ya Ya, itu. itu seru banget juga. Iya, kita Tadi buat kasih berapa video. menit video buat video? 5 menit. Iya, kayaknya 10 Itu udah menit. langsung diedit-edit. Jadi Ya, kayak hari hari itu itu juga. juga Iya, kita hari tag itu video juga. langsung edit hari itu juga dan dikasih waktu berapa menit? 10 menit 10 kayaknya. Iya, 10 menit. menit ya. Ini videonya 5 menit. Kita Enggak, kayaknya 2 mencarnya menit deh. 15 menit. Terus kita balik lagi ke ruangannya untuk Iya. dipresentasikan ya videonya. Presentasikan. Ya, nanti diumumin siapa yang bagus. Iya, siapa yang- gitu. Ini seru banget dan kita bisa merasakan itu. Kita AFM ya. Kita videonya. No. Pokoknya Bisnis yang itu ya. Iya. Lupa. Itu kita terus cari dosen untuk diwawancarai. Itu seru parah. Dan hari ketiga ini adalah yang paling Seru Iya, juga. seru banget. Ada performance, ya terus ada Mandi-mandi games. air awalnya siangnya kayaknya main air nggak Iya, sih? main Iya, air. water games. Mm. Terus malamnya ada games lain juga gitu sama Yang lari-lari itu. performance. ya yang lari-lari. Awalnya performance dulu, terus diumumin kalau kita mau main games. Itu udah jam 2 nggak sih? Ya, Jam subuh, jam 2 malam. Udah selesai. Malam. Jadi kita setiap hari itu kegiatannya mulai dari jam 8 atau jam Iya. 7 ya. Jam 8 terus sampai kalau biasanya dari day 1 day 2 itu sampai jam 10 malam. Iya. Nah, hari ketiga itu sampai 3 subuh. Mm-mm. Iya, itu baru selesai kayak seru banget tapi
terus Tapi itu di sana jam lari-larian. segitu aman kan karena di lingkungannya, Iya. Di lingkungan lingkungan inti kampus. gitu, lingkungannya kampus. Jadi dia punya hall, dia punya semuanya itu masih di asrama, di hostelnya, di lingkup hostelnya. Iya. Jadi aman. Security-nya juga 24 jam. 24 jam gitu di sana, dan penjagaannya ketat banget, dari ketat Iya. seketat itu sih. Dan itu kita harus setiap hari pakai ID card. Iya, Kalau itu. keluar harus bawa ID card, Hmm. jadi supaya bisa masuk gitu. Iya, itu sih yang jadi identitas. Dan kalau misalnya nggak bawa ID card, even kita naik taksi online harus nunjukin itu. Iya, untuk Kalau mau masuk. masuk. Untuk masuk. Jadi kita nunjukin ke security-nya gitu. Terus di hostelnya juga kita masuk tap gitu kan. Harus tap Pakai pakai ID card. card kita. kalau enggak kita nggak bisa masuk. Iya, pintunya nggak bisa kebuka. Di gedung hostelnya kan. Iya, di kita hostel. nunggu sampai ada yang lewat baru masuk. Iya gitu. Kadang ngechatnya kayak gitu, tapi itu jangan ditiru. Nanti Iya. teman-teman harus bawa. Ada juga yang langsung dobrak supaya bisa. Goblok banget. pura-pura dari tangannya dari dalam terus ngedorong. Ini kalau yang laki-laki memang Iya gitu. Agak sih. barbar emang yang laki. Betul sih. Tapi kita sangat ini ya, Kalem. sangat kalem. Jadi kita tunggu Kasih orang lewat dulu. Baru kita ikut gitu. Terus apa pengalaman kan tadi selama orientasi, mungkin pembelajaran di kelas, pengalaman apa lagi yang kalian rasa tuh berkesan banget sampai kalian ingat banget sampai sekarang? Banyak sih. Terus juga pernah ada ikut event lari ya, Iya, sama teman iya. kita juga di sana. Betul. Itu seru sih. Jadi kita nggak cuma di lingkungan kampus, di luar juga kita ikut. Iya, itu sih betul. Kalau dari kalian berdua Iya. berdua kan nggak ikut nih. Iya, kalian apa nih? Ya, semuanya seru lah. Iya, Iya, semua seru. kita juga sempat ketemu Husen. Oh Iya, Husen betul Masyaiban. Itu sih yang paling berkesan bagiku. Ih. Dan itu perjalanannya juga wow banget Wow sih. banget. Karena jauh Jauh. banget. Tapi yang paling seru di antara semua itu pas kita ke Johor ya, kita nginap kan Iya. juga. Oh iya. Betul. Kita nginap. Seru banget sih itu. Ke Malaka. Wah, Kemana? itu yang paling jauh. Itu seru banget. Itu Johor. sedikit lagi kita udah sampai Singapura. Ya mungkin kalau mungkin kita kalau bawa berenang paspor kita bisa sih. Mereka bertiga bawa paspor. Salahnya saya tak bawa paspor. Berarti emang gak diizinin ya. Iya, tadi izin belum diambil gitu. Pak kita udah lihat Singapura dari jauh. Iya, kayak Dari udah sana. di depan mata Di ya. depan mata Singapura itu. Tapi itu sih pengalaman. Jadi ini penting buat teman-teman juga yang akan ikut. Jangan cuma belajar di kelas, habis itu pulang tengok begini-begini, enggak. Tapi kalian juga Explore. explore. Jadi tahu gitu Iya, di sana kayak gimana satu. Dari situ juga kita banyak belajar ya. Iya. Memanage waktu, Iya, benar. memanage uang, Iya. memanage emosi, memanage perut, itu semua kita Kerja diajar. tim gitu Iya, ya. semuanya. Kalau menurut kalian apa saja yang kalian dapatin dari yang kayak maksudnya explore ini? Ya itu sih tadi. Kayak tim kita pokoknya harus kompak. Terus juga karena kan jauh ya, dan itu juga lingkungan baru, kita benar-benar buta banget. Jadi kita harus pandai baca maps dan segala macamnya. Iya, harus fokus sih. Iya, fokus juga. Jadi kayak wow, itu pelajaran baru banget. Karena di sini kita mana ada yang kayak gitu. Iya, di sini Baca kan maps tinggal- kayak ngapain? Iya, Iya. terus kendaraannya juga bukan pakai kereta kan. Iya, kita Ada pakai kendaraan kereta. sendiri, jadi kita santai aja. Kalau di sini, kalau di sana harus lihat jadwalnya. Nanti Iya, telat kalau udah jam jadwalnya. segini kan udah nggak Iya. ada. Takutnya pulangnya kemalaman, nggak dapat kereta, tidur di stasiun. Benar. Kita sempat hampir. Iya, kita sempat hampir sih, betul. Iya. Karena Iya. saya dan Inka jalan tanpa membawa device yang HP memadai. kita nggak ada paket. Parah sih. Gak ada paket, ditambah satunya yang mati. satunya mati. Mm. Jadi orang tuli dan orang buta sedang berjalan. Ini kita meraba-raba aja jamnya, kapan pulang, kapan balik gitu. Tapi alhamdulillah di sana transportasinya ini ya rapi dan jadi Rapi kayak dan bisa teratur. Mm-mm. Kita bisa cek semuanya lewat gadget, Hmm. lewat apa namanya?
Maps ya, kita Google bisa Maps. cek semuanya di Maps. Jadi buat Jadi kalian yang aman sih insya Allah. mau Semua tahu ada jadwalnya. infonya di situ. Ada nomor kode-kode itunya Kayak apa? bus apa Busnya gitu. N57. Iya, oh yang sering, itu sering banget yang kita pakai. Kita cari waktu muka itu nggak sih? Yang kita mau cari pergi ke Subang. Tapi nggak dapat ini yang tahu-tahu aja. Astagfirullah. Ya, oh iya, kita selama di sana stay-nya di mana nih buat teman-teman yang nggak tahu. Kita di hostel kampus, jadi udah disediain di sana. Itu kalau di Unamin Rusunawa Iya, ya? kayak Rusunawa. Tapi ini Iya. depan-depanan Iya, gitu. jadi ini masih di lingkungan kampus. Jadi kampusnya tuh besar banget. Di bagian depannya itu kampus, terus di bagian Depannya, seberangannya seberang itu jalannya, kampus, jalan seberangnya. raya, terus Seberangnya itu Area bagian sama deh. iya. Jadi terhubung dengan jembatan gitu. Iya. kita nggak bisa lewat Bawah jalan trotoar. raya gitu, kita harus lewat jembatan di atas. Gitu. Jadi terus kita dapat hostelnya tuh paling belakang banget. Kayak Iya. ujung banget blok S ya. Bayangkan guys, dari A sampai S sebanyak Itu apa itu paling gedung, belakang terus banget. paling belakang. Banyak Udah gitu hostelnya. kita di level 4 Iya. gitu. Jadi per Tangganya hostel itu 4 lantai. Mm-mm. Dan itu hostelnya ada sampai itu berapa berarti ya? Ya, pokoknya A, B, C, D, F, G. ada 19-an B, lah, ada. 18-an gitu. Iya, lumayan banyak Iya. banget itu di belakang. Gitu. Kita jalan kaki setiap pagi, setiap ke kampus, naik turun tangga. Pulang Lumayan capek ya. Minimal 5.000 step ya. days. Iya. Jadi setiap hari kita melalui jalan-jalan dan perjalanan yang paling panjang itu ya itu ya sebab karena tadi kita sering explore, kita sampai bisa ikut hari kebangsaannya Malaysia. Iya, benar. Tanggal Itu juga 31 seru banget sih itu. Agustus. Iya, pas banget ya Agustus ya, Iya, 31 Agustus. 31 Agustus. Dan Indonesia 17 Agustus. Iya, Indonesia duluan, baru Malaysia Iya. gitu. Dan itu Di kita Putrajaya. di Kita Putrajaya kesana. kan sampai kita 39 step itu. 39.000, bukan 39 ya. 39.000 Ribu. langkah dalam satu hari ya teman-teman gitu. Bisa Kita, bayangin tuh sejauh apa jalannya gitu. tipsnya itu paling penting adalah rasa penasaran Nah, Iya. iya. dan mau coba, berani, Iya. Nekat ya benar. nekat. Karena di sana udah kita merasa aman aja nih. Jadi kalau mau eksplor apa-apa semua modal berani dan nekat pasti akan kesampaian Iya. aja gitu. Jadi banyak yang Dan worth it juga nggak sih tempat-tempatnya? Betul, Jadi kayak walaupun secapek apa sampai sana kayak wow gitu, tetap amazed. kalau dari kalian sendiri ada nggak makanan-makanan favorit? Nasi lemak. Ih, kalian harus coba bungkus kakao. Ya bungkus kakak. Pokoknya yang enak tuh yang dibungkus Iya, bumbunya enak banget sih. Ini nasi lemak sih. Kalau aneh Arab? aneh nggak sih? Kalau saya iya sih nasi lemak, tapi yang baru coba yang sebelum pulang ini asam laksa. Itu enak. Oh iya, Itu itu enak enak sih. sih. Terus jadi pengen deh. Tapi itu cuma baru coba 2 kali aja langsung Iya, balik. Tapi itu enak sih kayak laksa ya, asem gitu manis. gitu. Terus ada lagi gak? Kalau terus tentang makanan, kalau menurut kalian di sana sama di sini Makanan perbedaan? India, Iya, di sana banyak makanan India sih. kayak kari-kari gitu. Jadi banyak rempah-rempahnya ya. Iya. Jadi Sama makanan kita jadi enggak Iya. benar. welcome sama kita. betul. Jadi bedanya kalau mau cari harus ke KL dulu. Iya, paling aman ya nasi lemak sih. Iya. Ada juga langganan kita yang waktu awal-awal tuh nasi goreng di kafetarianya Oh, iya. hostel. Iya, kafetaria. Siapa kita juga lupa namanya. Pokoknya Nasi kita goreng tom yum. iya, nasi Iya, goreng tom tom yum tuh andalan, sampai penjualnya udah hafal kita. Iya. Ya kalau nampakin muka aja langsung. Iya. "Oh, ini Kalau hilang kayak Kita gimana ditanya ya? terus kapan balik. Iya. sekarang Udah dia udah basic. nggak nanya nah tom yum, Iya. tapi nak balik. Gitu. Kalau teman-teman kalian sendiri di dalam kelas dari mana aja? Dan Banyak
Kalau kita kayak kebanyakan Cina Iya, ya. kebanyakan Cina. Cina. Sama kebanyakan juga dari mobility Iya, sama mobility. Indonesia, ada juga dari yang Kambodia. Iya, ada Vietnam atau Filipina itu. Iya. Kalau saya sendiri kelasku lumayan besar, jadi karena bisnis dan ini jadi ada ini fun fact juga. Jadi ada temanku yang kuliah di sana dan ambil teknik. Mereka tuh sekelas sama teman-teman kelas mereka yang ada di kampus mereka sebelumnya gitu. Nah kalau yang di bisnis kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa internasional dan di kelasnya tuh full, banyak banget, ada dari Kazakhstan, ada dari Kambodia, ada dari Itali, dari Belgium, terus Rusia. Jadi dari Cina itu semuanya tuh berbaur, jadi bisa lihat dan kelihatan banget orang-orang ambisnya. Mereka tuh yang nggak masuk diskusi, perhatikan, catat, atau nggak yang kayak mas-mas, enggak tuh, kelihatan banget tuh orang-orang yang tapi mereka tampilannya ya udah tampilan santai banget, nggak yang kayak kita yang Kayak, perhatikan penampilan banget kan. Ada Kalau juga kita pakai kayak baju tidur juga ada. baju tidur ada loh yang pakai baju tidur, Sesantai pakai itu. sendal, sesantai itu. Yang penting masuk kelas. Iya. Yang terpenting adalah attendance sama perhatikan dosen menjelaskan. Itu sih, mereka nggak pentingin penampilannya. Dan nggak diperhatikan, misalnya nggak ada ketentuan juga nggak sih? Iya, nggak ada Dosennya ketentuan. ngomong pokoknya Yang penting kalian senyamannya Iya, kalian iya, aja, sebenarnya. kita nggak pusing. Iya betul itu sih. Jadi mereka itu culture shock juga sih. Jadi ada yang tiba-tiba baru bangun tidur Iya, langsung Iya, datang ke kelas pakai gitu. celana langsung datang ke pendek. kelas, pakai Iya. celana pendek, pakai baju tidur. Nah itu sih. Dan itu mungkin dari masing-masing dari mereka ya, mungkin mereka nggak terlalu pentingin itu, atau kan mereka udah terbiasa seperti itu, Atau kebiasaan emang mereka. telat aja gitu kayak aduh gas aja lah pakai baju. Iya, gitu. Dan di itu kelas- sih yang beda ya. Iya itu sih yang beda. Iya. Jadi di kita juga agak kaget kan. Jadi kayak kita lama-lama ke bawah nih. Nggak boleh ya. Tapi kita nggak mungkin pakai daster langsung pergi. Iya. Nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal, kita tetap pakai baju yang rapi, cuma pakai sendal aja gitu. Itu biar cepatnya hacknya gitu. Nah, terus menurut kamu seberapa penting program ini untuk membangun relasi global? Seberapa penting program ini? banget sih. Lumayan. Karena kita bakal banyak ada teman-teman dari luar, dan itu bagus buat kita juga kan. Menambah relasi gitu. Hmm. Jadi buat masa depan kita juga. Iya. Iya, terus banyak yang ngomong pokoknya nanti kalau kita ke Indonesia kalian ya Iya. yang temenin gitu. Iya, Iya. lucu banget sih. Sewa tour guide lagi. Iya betul sih. Betul. Bener-bener. Jadi kita harus komunikasi juga gitu. Jadi penting Jaga banget ya komunikasi. program ini. Benar. Hmm. Penting guys. Jadi buat kalian jangan takut ikut, karena nanti akan ketemu orang-orang dari luar, nanti mereka nggak ramah sama kita. Justru itulah kalau misalnya kalian ikut program-program kayak gini, kayak student award atau student mobility ke kampus-kampus luar negeri, itu jadi punya pengalaman. Kalian bisa belajar dari satu tempat, dari belajar beberapa negara dari satu tempat. Itu sih plusnya. Iya benar. Ya kan? Setuju, setuju. Kita bisa cari tahu dari, kayak saya sendiri kayak sharing sama orang-orang di Kamboja. Mereka tuh lagi apa sih, lagi ya apa yang paling populer sekarang di negara mereka. Nah, nanti dijelaskan. Walaupun kita nggak ke sana, kita bisa belajar dari situ, karena ketemu orang-orang yang ada- Internasional. internasional dari situ. Itu sih poin plusnya, dan itu sangat menarik. Dan awalnya juga kita kira kayak ini full orang Malaysia nih, gampang nih. bahasanya 11-12 lah kita bisa menyelesaikan. Ternyata enggak. Ternyata semua negara ada di situ. Iya. semua negara Kayak bisa. istilah bangun tidur ini semua Inggris. Iya, semuanya Inggris. Even di kelas juga kita pakai bahasa Inggris. Iya, Nggak ada yang full. pakai bahasa Malaysia. Kecuali kalau kalian ketemu sama dosen Malaysia Iya. dan dia mau menjelaskan, dia mau
ada juga yang dosen yang enggak ya. melatih, dia nggak mau pakai bahasa Malaysia, even dia bisa pakai bahasa Malaysia gitu. Jadi tetap pakai bahasa Inggris kalau ngomong ke Iya, mahasiswa. jadi kayak intinya di dalam kelas tuh full English. Jadi tapi kalau misalnya kayak di luar sometimes juga pasti pakai Malaysia gitu, Melayu. Iya, kalau di luar kita kelas. belanja juga Iya. pakai Malaysia nggak sih? Malaysia, cuma bedanya aksennya aja kayak ayu. Iya. Ai tak nak. Gitu. Ai. Ayu Dewi gitu. Ya. Momen apa yang paling bikin kalian kangen? Oleh 2025 Iya, oleh Yang August session. orientasi Oh, pas oleh. awal-awal datang kan. Iya, Seru banget. benar banget lagi. Oh iya, namanya Oleh ya? Iya, oleh. Kirain Oleh. oleh-oleh. Itu seru banget soalnya pertemuan pertama. Terus kayak kita kenalan segala macam, jadi itu berkesan sih. Iya, ya. Karena itu pertama kali kita ketemu orang-orang kampus Iya. kan. Ternyata Jadi mereka kayak- welcome itu. Iya. Itu juga gamesnya seru-seru, jadi Iya, nggak bosen nggak juga. bosan. Mm. Kayak bukan kalau di sini kan kebanyakan materi kalau Iya. orientasinya. Di sana Di benar sana tuh seru. full game. Iya. Bahkan Terus pas juga ke fakultasnya pun kita disuruh buat Iya. video yang kayak main-main gitu. Iya, betul. Dan acaranya tuh nggak ngeboring, walaupun ada materi, kita nggak ngerasa dengar Bosan. materi, kita kayak ngerasa games itu. Karena semuanya dari yang kayak dikasih ice breaking, Iya. biar kita jadi semangat lagi. Terus suasananya juga dingin, walaupun di luar panas tapi kita di dalam tuh dingin. Iya, full AC ya. Full AC, jadi Panitianya juga ramah-ramah ramah banget. Dan itu juga nggak ada kayak dosen-dosen yang ikut campur nggak sih? Iya. Full panitia. Jadi panitia yang Panitia yang ambil alih semuanya, mereka yang atur semuanya gitulah. Jadi itu yang paling dikangenin ya. Mm-mm. Kalau dari Artika apa orang-orangnya? Iya. apa nih? Apa tuh? Lingkungannya. Emang lingkungannya? Iya. Oh iya. Iya. Jalan-jalannya kangen banget. Jalannya sama. Canda guys. Kalau Gitu. kalau Inka sendiri, belum ya, Artika dulu. Artika siapa? Kayak lingkungannya kayak kangen banget sih. Kangen Jalan-jalannya. semua. Kangen pengen tinggal lagi di sana. Biar Tapi- leluasa gitu ya. Iya. Enggak juga sih. Kayaknya Inka pengen part 2 sih. Iya pengen. Iya. Iya pengen sih, benar, sejujurnya pengen. Karena Cuma kayak, seru banget sih. cuma kayak kita butuh pulang dulu gitu. Iya. Ya habis itu balik lagi. Istirahat. Karena seru sih di sana. Karena sebenarnya banyak wishlist kita yang belum tercapai gitu. Sedikit sih, ada beberapa lagi yang belum. Overall kita sudah Udah coba kesampaian semua. semuanya, kita udah coba semuanya dari ujung sampai ujung yang orang bilang ih jauh banget. Kok kalian bisa sampai Iya, ke situ? bahkan kayak bilang kok bisa kita ke sana, bisa tahu informasi itu dari mana gitu. Ya, even Warlock juga kaget ya. Iya, gitu deh. Kaget kalau kita ternyata tahu informasi itu gitu. Jadi Bahkan ada, Warlock pun nggak tahu. ada kereta api Sarong. Iya, Terus iya kereta api ketemu sarung. Iya benar itu seru banget. Oh, Itu iya, kita pakai apa sih? batik. Iya, jadi Iya, kayak kita tuh budaya. pakai sarung gitu. Pakai baju adat masing-masing. Terus kita lewat transportasinya kumpul di kereta ya. ya. Jadi bareng-bareng sampai ke tujuan Ya, akhirnya. tujuan akhirnya tuh dirahasiakan. Mm-mm. Jadi Yes. kalian harus ikut dulu. Harus Iya. ikut dari stasiun masing-masing. Nanti dijemput tuh semuanya. Iya, sumpah Kita seru akan banget. keliling dan itu seru banget sampai tujuan akhirnya TRX ya. Mm-mm. TRX Exchange. Pada pakai sarung. pakai sarung. Inka juga pakai sarungnya. Iya. Seru banget. Itu seru banget dan kita banyak eventnya di sana. Sebenarnya kalau yang penting adalah kita harus melek informasi, Iya. cari Benar. tahu informasi dan cari tahu destinasi yang mau dikunjungi. Nanti kalau kalian mau tahu lebih lanjutnya lagi destinasi apa aja yang kita sudah pernah kunjungin, mau tahu tipsnya kayak gimana supaya bisa ke sana,
kalian bisa tanya-tanya aja nanti di Instagramnya mereka atau di Instagramnya kita di globalin gitu. Atau Misalnya Instagram LKUI. LKUI ya. Informasi buat kayak mau kemana kan, exchange di luar. Exchange luar untuk sobat Unamin ya yang mau ikut. Nah, untuk teman-teman dari luar yang sekarang lagi di inti nih, nah nanti bisa kepoin tuh. Kepoin nih kita tips-tipsnya, karena kita tahu semuanya, kita sudah menyusun anggaran-anggarannya. Step 1 kita harus pakai apa gitu, kita udah punya pengalaman yang banyak gitu. Jadi tips and trick lebih better pakai pakai taksi online atau kereta gitu sih, atau pakai bus gitu. Terus setelah kalian ikut program ini, apa dampak yang paling kalian rasakan ke diri kalian sendiri? Lebih mandiri. Kita belajar itu banget sih, soalnya kita Oh iya. ini banget kan. Terus di sana kayak apa-apa sendiri gitu. Terus kerja tim. Kayak kita awalnya nggak kenal satu sama lain. Terus kita harus memahami karakter masing-masing gitu. Apalagi nih? Harus saling memaklumi gitu. Iya. Kalau dari Inka atau Konita, Inka sendiri dulu, apa yang paling dampak yang paling kamu rasakan nih ke diri kamu sendiri? Apa ya? Apa ya? Banyak sih pasti yang berubah, cuman kayak kadang kita nggak sadar aja masih. Iya, Jadi merasa percaya diri nggak sekarang? Karena Inka kan pendiam kan. percaya diri kayak gimana? Percaya diri maksudnya jadi lebih berani nggak sekarang? Nggak tahu sih. Masih sama ya? Nggak tahu sih. Kalau dari Konita sendiri? Kalau saya sama sih kayak Katika, makin mandiri, terus jadi tahu cara bersikap gitu kalau ketemu orang baru gitu. Terus juga kita belajar buat manage uang dan waktu. Itu banget sih. Iya. Kan tahu ya cewek-cewek siapin, oh kita pergi jam segini, oh jam segini ya. Iya lagi. Iya lagi Jam segini. Oke. Jam 9. Iya. Tapi masak bubur Manado dulu. Oh iya, kita di sana juga masak-masak. Lucu banget. Ya. Sampai ini masih telat. kita bubur Manado dulu. Jam 9 Kak Zara. Iya, itu sih. banget. Jadi kita harus tahu takaran waktunya harus tepat waktu dan cepat, itu sih yang itu juga banyak pengalaman yang saya ambil juga dari ikut program ini. Jadi bisa berbaur sama orang-orang yang tadi awalnya dibilang kita berbeda nih sama mereka. Enggak juga. Sebenarnya enggak juga, cuma dari kita aja gitu. Mau bersosialisasi atau enggak gitu. Gitu. Jadi nggak usah diambil pusing lah hidup kita gitu. Kita jalani aja, gaskan. Yang penting kita dapat ini positifnya dengan membangun diri kita sendiri. Setuju. Betul Seenggaknya nggak? udah coba kan. Iya, setidaknya sudah mencoba, dan dari keberanian itu kita jadi belajar banyak hal. Kita ketemu orang-orang di stasiun, ketemu orang-orang di mall, Bahkan di bus pun. di bus. Jadi kita berteman sama orang-orang yang random gitu. Iya, bener, itu random banget. Itu random banget, dan kita dapat kenalan dari orang yang setiap orang yang kita ketemui gitu. Dan selalu ketemu orang baik sih, alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillah. Ada satu momen di kita satu hari nggak beli makanan. Iya. Iya di Putrajaya ya. Iya, itu pas kemerdekaan ya, hari kemerdekaan. Terus Kayak banyak kita yang kaget jual. banget. Padahal kita mau beli ya. Tapi kayak Dikasih tiba-tiba gratis. Iya sih, gratis, dan makanannya sampai malam gitu. Iya. Ada aja hal baik gitu. Yang penting niatnya baik. Nanti akan ada hal-hal baik yang akan menemui kita gitu. Asik. Ini buat mahasiswa Unamin yang masih ragu nih mau ikut student mobility, apa pesan kalian untuk mereka? Coba dulu. Iya, jangan ragu-ragu. Kayak seenggaknya kita udah mencoba
Hasilnya ya misalnya belakangan. iya gagal atau gimana nanti, ya sebenarnya kita udah ada pandangan, kita udah pernah mencoba, kita udah ada pengalaman Udah tahu tahap-tahapnya gimana. gitu. Bahkan pas kita tes pun yang gak lolos itu kan dipanggil kan sama ibu, dibilang nanti kalian Tetap akan Iya. ada program keluar Jadi negeri. jangan jangan. keluar grupnya dulu, nanti kalau ada program selanjutnya pasti kita bakal. daftarin kalian gitu. Hmm, Mereka nggak cari orang dulu, pilih Jadi yang iya, sebelumnya. jadi emang dari pihak LKUI juga benar-benar Membantu. ini iya ngerangkul kita juga, jadi kayak ditemanin gitu. Ya, even kita sebelum berangkat juga ada pelatihan presentasi Iya, ya. presentasi. Jadi kayak benar-benar Disiapkan banget kayak, gitu. Iya, benar. biar nggak kaget di sana. Ya, Tapi di sana kita presentasi cuma 1 kali. Iya. Iya. Kalau ke arah Kalau saya nggak ada presentasi sih, cuma lebih ke diskusi. Presentasi itu pelatihan presentasinya itu kepake pas diskusi sama teman-teman. Iya. Iya kan? Jadi Iya sih, tapi itu juga tetap kepake sih, benar-benar jadi deg-degannya tuh udah habis saat kita latihan kemarin. Iya. Gitu. Jadi emang ngebantu banget. ya itu seru banget sih. Jadi kita sudah tersiap dilatih mental. Dan poin plusnya dari Unamin sendiri tuh mereka menyiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi jadi kalian tidak usah ragu, Iya, semuanya nggak sudah usah khawatir disiapkan, juga. sudah di prepare sebagaimana mungkin supaya kita tuh diusahakan tidak terlambat. Itu yang paling penting, tidak terlambat, kita bisa mengikuti semua kegiatan dengan tepat waktu. semua sampai habis, dan kita bisa dapat pengalaman itu semua tanpa terskip satupun. Gitu sih. Jadi jangan ragu gitu, Iya. akan disiapkan, nanti Kita akan harus dibimbing gitu. Yang penting adalah Niat. Berani coba. berani coba dan berani nekat aja, modal nekat. Mau nggak ada ini nggak ada itu, hajar aja. Iya. Nanti akan ada jalannya. Yang penting adalah niatnya baik dan berani gitu. Tips penting biar lolos seperti kalian. Itu berani coba. Terus dari CV-nya Oh, kalau dari CV banyakin pengalaman, Oh ikut iya. organisasi, Benar-benar. aktif di kelas, Iya, karena iya. Ya mereka kalaupun penting. juga nggak ikut Iya, benar. organisasi juga paling apa? asal IPK-nya Iya, Iya, itu ataupun juga ada harus. pengalaman kayak di kelas tuh gimana kita ada ikut campur dengan urusan kelompok atau tidak gitu. Yang penting kita ada kontribusi selama perkuliahan gitu. Nggak harus ikut organisasi juga. Soalnya di CVQ juga kayak gitu, guys. Iya. ada CV-nya yang tidak ikut organisasi tapi Iya. diterima ya. Iya. Wow. Gitu. Jadi jangan takut walaupun Iya, dia ikut jangan- organisasi, ternyata ada juga yang tidak ikut organisasi tapi keterima. Iya. Tapi Setuju. buat teman-teman yang ikut organisasi mah kan itu poin plusnya. Iya. Bisa keterima, ya alhamdulillah ya. Jadi untuk teman-teman nanti kalau ada kesempatan kedua, kalau misalnya ada kesempatan kedua nih, kalian mau Kita. ikut? Mau sih. mau, tapi bukan di Malaysia lagi. kalau Iya, bisa. pengen insyaallah ya. Amin. Pengennya di negara baru ya. Kayaknya bukan itu deh, soalnya udah menjelajahi. Seluruh Malaysia udah dieksplor. Ya, sudah dipijakkan kakimu di sana ya. Jadi aman ya, pengennya merasa yang baru gitu. Kalau dari kalian sama? Iya. Iya. Ya betul, sama sih. Kita bareng lagi nih. Ya, Amin. Boleh lah, part 2. Amin. Part 2 lah, part 2. Nanti bisa didiskusikan di belakang layar. Oke, terima kasih banget teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Sore, siang, malam. Nah, buat teman-teman Sobat Unamin yang sudah menonton sampai saat ini, terima kasih banyak. Semoga apa yang tadi kita sampaikan bisa jadi pandangan kalian buat yang mau mencari pengalaman baru dengan mengikuti program student mobility ke luar negeri. Nanti mungkin ada part Yang 2-nya selanjutnya. yang akan dikirimkan juga ke Malaysia, ke Inti International University. Mungkin ada lagi di kampus lain. Jadi yang intinya sekarang persiapkan diri kalian matang-matang,
les bahasa Inggris boleh banget, itu poin plusnya sih les bahasa Inggris, karena di luar negeri selain Malaysia itu permintaan bahasa Inggrisnya lebih tinggi. Jadi mungkin dari sekarang dipersiapkan les bahasa Inggrisnya kayak ikut TOEFL boleh, atau Duolingo juga Iya, boleh. minimal Duolingo sih. Iya, Itu minimal gratis. Duolingo ya, minimal basic bahasa Inggrisnya harus ada biar kalian confident juga kalau misalnya bicara di sana sama teman-teman dari luar negeri. Itu sih yang paling penting. Terus banyakin mungkin kalau di dalam kelas presentasi coba jadi orang yang berbicara banyak gitu, jadi kalian melatih public speaking kalian gitu. Jadi jangan takut-takut untuk tanya, karena harus melek informasi, harus banyak-banyak tanya. Kalian bertiga bersedia untuk membuka presentasi? Boleh. Feel free kok. Kalau ketemu di jalan langsung aja Langsung, tanya, "Kakak, stopin kakak." kakak gitu. Kakak. Spill tipsnya dong kakak. Iya, boleh banget guys. Oke, jadi gitu ya. Jadi boleh langsung tanya-tanya nih ke mereka bertiga, atau ke alumni yang sudah pernah ikut Iya. sebelumnya juga boleh banget untuk ditanya. Jangan takut dan jangan malu, dan tidak apa-apa SKSD itu ya. Atau langsung aja datang ke LKUI. Iya, atau langsung datang aja ke LKUI, karena di sana semua informasi ada dan semuanya akan dikasih buat kalian yang mau ada niat untuk mengikuti dan konsisten seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk masuk UNAMIN karena pendaftarannya sudah buka sekarang bulan ini. Jangan lupa masuk ekonomi dan bisnis. Iya. Akan ketemu kita. Iya. Iya betul, dan masih banyak program studi dan fakultas lainnya yang bisa kalian sesuaikan dengan passion kalian. Tapi kalau kita dari ekonomi, Akuntansi guys, Akuntansi, ya, guys. masuk. Oke, dan terima kasih banyak sudah menonton podcast hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk follow akun UNAMIN di bawah sini, akun UNAMIN official. Ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada tweetnya, ada YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah sini. Oke. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya mereka. Alsa Alha underscore. ARTKYNIA. Inkaufkasha.n. Zahra Sewagi. Satu kata untuk UNAMIN. Berani. Bye bye.